Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para orang tua, khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dilaksanakan seminar yang bertajuk Menumbuhkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus, dilaksanakan oleh Forum Orang Tua untuk Anak Spesial atau Fortunas, sebuah kelompok yang berada di bawah BPK PKK KAJ yang terbentuk pada tahun 2021. Forum ini untuk menghimpun para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Paroki Hati Kudus Kramat, Jakarta pada Sabtu 29 Juni tahun 2024 menghadirkan dosen psikologi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Caroline Lisa Setiawati, MPD Kons. Selain itu, Cynthia, seorang mahasiswi bimbingan konseling Universitas Atmajaya Jakarta yang sedang mengikuti magang di Bogor, ikut hadir memberikan kesaksian dan pengalaman Edi Pambudi, orang tua yang dengan setia mendampingi atau mendidik anaknya yang juga seorang ABK. Berikut kita ikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan di Jakarta. Kita akan bersama-sama mengalami seminar dan juga foto bersama dengan tulisan yang sungguh diberkati Tuhan yang baik dan hatinya yang di tengah-tengah kita. Selamat pagi Ibu. Dan yang istimewanya ada anak asuhnya, anak kuliahnya, mahasiswinya dari Atmajaya, betul ya? Cynthia, halo Cynthia. Jadi nanti Ibu Lisa dan mahasiswinya dari Atmajaya akan bersama-sama memberikan kepada kita bagian daripada seminar yang akan berbicara mengenai membangun kemandirian anak berkebutuhan khusus. Sudah siap mengalami seminar yang akan diberkati Tuhan ini? Tapi rasanya lagi jauh nih berdirinya sama Bapak Ibu yang ada 5 bangku di bagian belakang, boleh nggak pindah ke bagian depan? Ada juga yang Ayo, boleh ya, supaya nanti rekan-rekan kita yang datang kemudian kita bisa mengisi bangku di belakang. Nah, sudah saling kenal belum? Nah, di sini belum jawab. Oke, sudah saling kenal. Ada, maka senyumnya boleh kepada kanan kirinya. Wah, semangat sekali. Ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, boleh digandeng tangan kanan kirinya. Dalam Yesus, ayo kita bergandengan, dalam Yesus kita bergandengan, amin. Dalam Yesus kita bergandengan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bergandengan, kita bergandengan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke, kalau ladies tanya di sini, ada nggak satu sobat yang setia sama kita yang nggak pernah ninggalin kita dalam keadaan apapun? Siapa namanya? Nggak kedengeran, kurang bergetar. Tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku
sendirian. Dia selalu menemani diriku. Katakan bersama-sama. Namanya, amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada teman di kanan kiri, ini adalah perwakilan Yesus. Jadi ada status obat selain Yesus, tapi kanan kirimu. Jadi coba bilang kepada kanan kiri. Saya percaya nanti setelah pulang Bapak Ibu akan ngalamin dan bisa mempraktikkan hal ini nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi udah panjang lebar oleh Romo, saya nggak mau panjang lebar lagi, tapi mari saya ajak untuk kita buka hati, ya, kita belajar bukan hanya dari Bu Lisa, tetapi juga nanti ada sharing dari orang tua dan juga dari sisi anak yang berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih. Saya nggak panjang lebar dan dapat selamat. Mari kita menikmati, kita belajar yang baru hari ini yang Tuhan akan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Caroline Lisa Setiawati, MPD Kons, mengatakan, setiap anak adalah pribadi yang istimewa, unik, khas, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Maka tugas sebagai orang tua di rumah sesungguhnya adalah tugas yang paling utama dan pertama. Oleh karena itu, orang tua mesti belajar terus mengupgrade dirinya dalam melakukan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus. Para guru, dosen, terapis, konselor, dan dokter hanyalah sebagai teman mereka ketika memberikan intervensi manakala anak itu berbuat melenceng. Maka sosok yang sesungguhnya yang paling berperan adalah orang tua anak berkebutuhan khusus itu sendiri, kata dosen Universitas Katolik Atmajaya Jakarta ini. Orang tua punya anak remaja, kita belajar sebagai orang tua yang punya anak. Ketika kita punya anak dewasa, kita belajar sebagai orang tua yang punya anak dewasa. Jadi belajarnya berhenti nggak, Bu? Setuju? Gitu ya? Nanti ketika kita jadi kakek dan nenek, kita akan belajar menjadi kakek dan nenek. Nah, idealnya setiap fase ini akan berjalan sesuai dengan tahapannya. Idealnya, gitu ya. Nah, sama halnya dengan anak-anak spesialis berkebutuhan khusus, dari bayi lah tiba-tiba jadi remaja. Mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Fasenya sama, gitu ya. Jadi sepanjang hidup kita belajar berperan menjadi. Di sini kita uji. Ada yang mau protes? Sepakat? Benar. Oke, kunci ya. Kunci apa? Bu monyet. Iya, gambar aja. Oke, kuncian yang ketiga adalah soal parenting is art, Bapak Ibu. Kita semua orang tua ya. Kapan pertama kali ibu menyandang gelar sebagai orang tua? Gimana, Bu? Kapan, Bu? Anak pertama. Waktu anak pertama ceprot gitu ya. Sah mendapat gelar orang tua, ibu. Sah jadi orang tua. Pas anak lahir ya. Sama ya? Betul. Oke. Nah, waktu anak pertama lahir kita semua menyandang gelar sebagai orang tua. Nah, mulai sibuk urusan parenting. Parenting apa sih Bapak Ibu? Pola pengasuhan ya. Nah, setiap keluarga pasti punya cara
pola pengasuhan yang berbeda. 1001 teori mengatakan tidak ada yang benar-benar benar atau tidak ada yang benar-benar salah. Betul nggak? Sepakat? Oke. Jadi menurut pengalaman ibu ini berhasil efektif. Misalnya satu hal, menurut pengalaman ibu belum tentu. Kenapa? Balik ke kuncian pertama. Apa tadi? Unik. Anak saya misalnya penyandang spektrum autis. Level 1, 2, 3, tingkat 1, 2, 3 misalnya. Sama-sama misalnya. Apakah caranya akan sama? Tidak. Jadi teori yang Bapak Ibu baca selama ini itu sifatnya general, umum. Berdasarkan pengalaman 1000 sampel penelitian ditarik sebuah kesimpulan. Pada umumnya demikian. Tapi sekali lagi terkait dengan parenting, pola pengasuhan tidak ada yang betul-betul tepat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga, disesuaikan dengan latar belakang keluarga, tujuan keluarga, dan yang utama apa? Kesepakatan. Setuju? Siapa yang mengalami ketidaksepakatan terkait dengan parenting di rumah? Semua angkat tangan semua. Yang paling sederhana, ibu melarang, bapak mengizinkan. Bapak mengizinkan, bapak melarang, ibu mengizinkan. Betul? Itulah peran sesungguhnya di dalam keluarga kita. Tuh. Awal mula terjadinya baku hantam di rumah selalu soal ketidaksepakatan. Biasanya apa? Soal anak, pemilih otonomi, soal latihan-latihan tertentu dan seterusnya. Nah, ini kenapa menjadi kuncian yang utama Bapak Ibu? Karena dasar utamanya adalah soal kesepakatan. Guru di sekolah itu sebagai teman, terapis sebagai teman, dokter sebagai teman. Tapi kunci utamanya adalah bapak dan ibu. Gitu ya. Jadi kalau sampai hari ini masih sering ribut soal ketidaksepakatan, oke. Kita duduk bersama dulu, kita omongin dulu baik-baik. Gitu ya. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini yang keempat Bapak Ibu. Setiap kita individu, kuncian pertama tadi ingat, unik gitu ya. Di balik keunikan itu kita punya aspek. Sebagai individu, sebagai manusia, kita pasti punya 4 aspek ini. Apa saja Bapak Ibu? Fisik, emosional, kognitif, sosial. Benar nggak? Oke. Coba sekarang boleh cubit punggung tangannya, tangan kiri dengan jari tangan kanan. Sakit gak? Masih? Kirain udah mati rasa. Masih rasa? Oke. Sensasi sensori. Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu dengar suara saya, Bapak Ibu merasakan perut kriuk-kriuk gitu ya. Itu fisik, gitu ya. Aspek yang kedua, aspek emosional. Oke, saya mau tanya. Saya punya skala 1 sampai 10. 10 artinya Bapak Ibu tidak bahagia. 1 tidak bahagia, 10 artinya bahagia banget. Gitu ya. Oke, saya mau tanya sama Ibu, Bu Olivia. Ibu mau taruh angkanya di mana? Rentang 1 sampai 10. 9. Wah, boleh kasih plus buat Bu Olivia. 9 gitu ya. Happy banget ya Bu. Seneng banget ya, bahagia banget ya. Oke, saya mau tanya sama Bapak. Pak, mau taruh di angka berapa Pak? 7? Oke, kita boleh kasih tepuk tangan buat Pak Aryo. Wih, tinggi-tinggi ternyata happy-nya ya. Oke, nah kita sebagai orang dewasa bisa mengukur rasa gitu ya. Kita tahu kita lagi dalam situasi apa yang sedang kita rasakan hari ini. Nah, salah satu aspek
kemandirian yang perlu dilatih itu adalah soal meregulasi emosi. Gak hanya buat ABK, tapi juga buat kita, kan gitu ya. Nah, aspek emosi ini menjadi salah satu kecerdasan yang harus terus-menerus ditingkatkan. Banyak ahli, banyak penelitian mengatakan bahwa intelektual saja itu tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kemampuan meregulasi emosi. Nah, dari mana mereka belajar ini sebetulnya Bapak Ibu? Dari mana? Dari mana Bu? Anak-anak kita belajar tentang emosi, regulasi emosi itu dari mana sebetulnya? Di rumah ya Bu? Benar ya? Oke, Bu Tina, kasih contoh pelajaran tentang emosi di rumah. Saya marah, apapun masalahnya, di luar saya bawa ke rumah, saya jadikan semua anggota keluarga saya sasaran tembak, gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Mereka akan belajar bahwa kalau mama marah, pasti suaranya akan jadi 3 oktav, matanya akan melotot, rambutnya akan berantakan. Itu adalah marah. Padahal ada cara marah yang jauh lebih elegan, gitu ya. Bu, emang perlu marah elegan? Perlu banget, kan gitu. Supaya anak kita juga punya pengalaman bahwa ada cara marah yang baik. Oke, pelajaran emosi berikutnya. Siapa yang suka bilang, ini masih sering terjadi juga, anak laki-laki nggak boleh nangis. Katanya apa? Cengeng. Laki-laki harus apa? Coba saya tanya, laki-laki sama perempuan kuatan siapa? Ya kan? Cara anak kita marah di sekolah, ini ibu dulu paling ya, itu adalah cerminan cara marah orang tuanya di rumah. Bener gak Bu? Coba kita tanyakan. Bu, kalau anak-anak di rumah, di sekolah marahnya gimana biasanya? Karena saya mengajar di sekolah SLB, dia kalau marah kadang-kadang suka membenturkan kepala, terus membuka baju, kadang-kadang suka nangis teriak-teriak seperti itu. Baik, selain menjadi memang karakternya sebagai ABK gitu ya, tapi paling tidak anak kita pernah lihat, kan gitu ya. Kan bukan berarti mereka dengan special need mereka nggak paham situasi dan kondisi, enggak loh. Mereka juga punya, mereka juga punya perasaan. Mereka tahu ketika orang tuanya marah, kesel, kecewa, nangis dan sebagainya. Tahu banget. Bahkan mungkin mereka bisa kita katakan lebih peka, lebih sensitif. Belum kita bilang mereka udah tahu. Tapi mereka yang kita pahami mengalami kesulitan untuk mengekspresikan. Gak apa-apa. Ingat kuncian pertama, itu keunikan mereka. Sampai sini cukup jelas? Baik. Berikutnya soal mundur dikit dulu Pak. Nah, ini dia kelewat dulu nih. Nah, ini dia aspek kognitif dan sosial. Kedua hal tersebut bisa berdampak secara langsung atau tidak langsung pada aspek berikutnya, kognitif dan sosial. Dia Bapak Ibu ya. Kenapa kami oke tuh bicara di depan publik gitu ya? Oke. Karena secara emosional sudah punya regulasi yang baik. Secara kognitif punya pengetahuan yang baik. Lalu di kampus kami juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa. Saya nggak beda-bedain. Artinya dengan penanganan tertentu mahasiswa punya pengalaman yang sama, sehingga aspek sosialnya juga berkembang dengan baik. Aspek kognitifnya akhirnya juga berkembang dengan baik. Jadi aspek ini saling mempengaruhi, saling berdampak satu dengan yang lainnya. Berikutnya Pak. Nah, ini kuncian yang keempat. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil salah satu teori ini secara psikologis, gitu ya, bahwa kebutuhan dasar psikologis
psikologis manusia itu adalah dicintai dan mencintai. Dasarnya ya, prinsipnya. Emang ada bapak ibu yang gak suka disayang? Ada nggak? Ada ya? Benar ya? Saya sama waktunya terbatas nih. Ah, ibu Weni, ibu rasanya disayang tuh apa sih bu? Ya, orang tua sebagai sumber pendidikan utama. Kenapa? Karena orang tua sebagai guru pertama. Pelajaran bab 1 tentang rasa dimiliki itu lewat sentuhan kita kepada anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita bisa berbahasa, sebelum dia paham I love you baby gitu ya, kita menunjukkan rasa sayang kita dengan apa? Menggendong, mengusap, mencium, dan seterusnya. Gitu ya. Makin besar mereka, cara ekspresi emosi sayang itu bisa berbagai macam. Nah, ini nggak hanya buat ABK, buat siapa? Kita semua. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia. Saya suka heran, ada perbedaan gender, ada perbedaan pengasuhan terkait dengan gender. Anak perempuan harus dilembut-lembutin, anak laki-laki harus dikeras-kerasin. Emangnya? Anak berkebutuhan khusus harus di cover 24 jam. Emang iya? Enggak kan ya? Gitu ya. Nah, artinya bahwa rasa sayang kita harus diberikan kepada waktu yang tepat dengan cara yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Kebutuhan-kebutuhan lainnya ini jadi kebutuhan dasar psikologi juga. Kebutuhan power, fun, survival, dan freedom. Ini juga berlaku untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pernah mendampingi anak gitu ya, ini dengan autisme, kesulitan. Hanya oke, kesulitan berlin baju. Kalau mau berangkat sekolah selalu jadi keributan, gitu ya. Orang tuanya maunya apa? Biar cepat, biar cepat, biar hasilin, kalau cepat gitu ya. Anak mau buat satu kali satu hal remeh-remeh. Buat mereka itu pencapaian yang luar biasa, betul ya. Jadi jika anak mengalami survival, mengalami atau belajar makan, berhasil menyuap makanannya ke dalam mereka. Rasa berhasil itu sebagai kunci utama mengembangkan diri. Kalau kita pernah melihat pengalaman mencoba, kita nggak akan pernah bisa melatih kemandirian. Ingat Bapak Ibu, kemandirian itu bukan default. Motorik kasarnya terbatas sekali. Kenapa? Anak-anak pandemi. Ada yang punya anak pandemi? Coba perhatikan baik. Motorik mereka sangat terbatas. Nah, satu yang saya lihat yaitu keterampilan tali temali, keterampilan nulis. Jadi jangan kalau anak kita fase pandemi itu tuh jelek-jelek. Kenapa? Nggak biasa nulis. Kan gitu. Nah, pengalaman mereka berhasil tali sepatu, ikat kancing baju, sisir rambut, itu pengalaman power. Mereka merasa berhasil. Ini sebagai dasar mengembangkan kemandirian. Setuju? Bungkus? Oke. Bapak Ibu boleh di keluarga kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan ini? Oh, oke. Saya udah fun. Punya waktu buat fun? Punya ya? Harusnya punya, Bapak Ibu. Suami sebagai individu, istri sebagai individu, anak-anak sebagai individu harus punya waktu untuk diri sendiri. Kenapa? Ini kebutuhan dasar kita kok. Emang Bapak Ibu mau mantengin anaknya 24 jam terus? Lama-lama gimana? Power, Bener dong. fun, survival.
nempok pasangan 24 jam. Bisa-bisa? Dia merasa berhasil, dia perlu dia coba lagi. Ini kancing, 2 minggu kancing, 3 minggu kancing, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi latihan kecil sepanjang hari kita mengembangkan identitas berhasil. Nah, identitas berhasil ini ujuk dapat, no. Harus lewat latihan dan proses. Nah, masalahnya kita sebagai orang tua, identitas berhasil soal tadi ya, berapa banyak pencapaian, berapa banyak perusahaan itu identitasnya. Tapi sebagai manusia, apakah kita punya rasa nyaman dengan diri sendiri, percaya sama diri sendiri, menerima diri sendiri? Nah, rasa-rasa itu menjadi dasar yang kita mau tularkan kepada anak-anak kita. Kitanya harus punya dulu. Kalau nggak punya, saya bisa kasih nggak? Bisa. Itu hanya menjadi fata morgana belaka. Untuk mencapai identitas berhasil. Berhasilnya ingat, sesuai dengan karakteristik keunikan masing-masing ABK, gitu ya. Jadi nggak usah banding-bandingin sama anak tetangga yang sama-sama autis tadi, gitu ya. Dia udah bisa kesono kesini, anak gue belum. Ya nggak apa-apa. Saya akan fokus pada keunikan yang anak saya miliki. Berikutnya Pak. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sebagai sumber utama pemberi rasa cinta. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu sebetulnya ibarat tangki air gitu ya, toren yang besar itu ya, kan kita menampung air, kita menyedot air, tampung air, lalu ketika keran dibuka mengalir. Keran dapur buka ngalir, keran kamar mandi buka mengalir, semua keran mengalir. Ketika torennya isinya penuh, kalau torennya kosong bisa ngalirin air nggak Bapak Ibu? Yuk cek lagi. Jangan-jangan sebagai individu tangki emosional kita sudah kosong, sehingga ketika pulang ketemu anak bawaannya mau ngamuk. Anaknya nggak salah, potnya nggak salah. Seringkali potnya jadi sasaran kita tendang. Kucingnya nggak salah, kucing emang bunyinya ngeong. Tapi entah mengapa ngeong hari itu menyebalkan. Kenapa? Jangan-jangan tangki emosional kita lagi patah hati waktu ngeliat satu barang di toko A diskon, toko B nggak, tapi terlanjur beli di toko B, patah hati. Nah ya, oke. Pengalaman patah hati, gitu ya. Pengalaman patah hati yang dialami oleh setiap orang, patahnya sama, kecewanya sama. Tapi patahnya sama patah hati. Satu lari kawan nangis-nangis, selesai. Yang satu pergi shopping, uangnya habis, selesai. Yang satu mencoba minum, ya anti serangga, puji Tuhan, enggak, gitu ya. Yang satu kemarin baru terjadi, anak mahasiswi saya lupa masuk universitasnya, tiba-tiba berbaring di rel kereta api, sama-sama patah hati loh. Tapi dampaknya akan berbeda. Nah, ketika kita menghadapi anak kita yang masalah patah hatinya mungkin sama, tapi kan efeknya akan berbeda. Kita mencoba melihat dari sudut pandang anak kita. Kenapa dia patah hati? Apa yang membuat dia patah hati? Gitu ya. Jadi kita melihat, oh patah hatinya anakku yang pertama itu karena pacarnya teman belajar. Jadi dia putus berarti nggak punya teman belajar. Dia kehilangan motivatornya. Anak kedua putus sama pacarnya, oh dia lebih karena setelah itu habis kuliah dan magang.
Nah ini kuliah, ini mata kuliah pilihan. Kalau yang ini setiap Jumat, ini mata kuliah pilihan ada 2. Ini Pancasila, yang kedua ini psikologi kognitif. Dan yang ketiga itu kalau misalnya ada kegiatan di kampus atau ada acara, saya datang. Dan selanjutnya ini magang. Saya magang di karyabilitas perusahaan Kitabilitas di Bogor. Jadi saya magang Kitabilitas itu karyabilitas itu untuk membantu teman-teman Kitabilitas yang belum dapat pekerjaan. Jadi saya dan mereka itu mau membantu supaya mereka tidak mengalami pengangguran. Saya magang sebagai konten desain opening, terus desain menu makanan, terus produk-produk buatan teman Kitabilitas. Terus juga tidak cuma hanya desain sebagai konten, enggak, cuma tes sebagai interview sama Kitabilitas. Tapi Kitabilitasnya itu semuanya, ada yang Kitabilitas tunarungu, ada Kitabilitas tunanetra, ada daksa, ada Robesian dan lain. Jadi kami berempat itu kami itu satu sekelas, satu kampus. Jadi kami itu dibagi-bagi tugas. Ada yang sebagai konten, ada yang bagian Excel, perhitungan pengeluaran pemasukannya, terus ada yang juga produk gitu. Jadi saya nggak cuma sendiri sebagai konten, tapi ada teman di sana. Yang kedua itu kegiatan yang dijalani selain sebagai mahasiswa. Yang pertama mengerjakan tugas kuliah dan magang. Kuliah itu misalnya kerja kelompok, juga mengerjakan kuliah, misalnya proposal kelompok tempat magang saya punya teman-teman. Itu juga mengerjakan tugas mata kuliah pilihan. Jadi kalau magang itu tugas magang itu setiap Sabtu itu kita setiap Senin sampai Sabtu itu kita harus mengisi tugas, mengerjakan tugas magang itu. Terus yang kedua meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Tapi tidak hanya teman-teman saja keluarga saja, tapi siapapun semuanya itu. Karena saya mau belajar juga untuk teman-teman, nggak cuma hanya teman-teman dekat atau keluarga, tapi orang-orang yang baru, teman-teman di luar yang baru itu belajar. Tidak cuma hanya teman kita saja, tapi teman-teman yang biasa, teman-teman yang umum. Terus yang ketiga, me time di rumah, meluangkan sendiri di rumah. Maksudnya istirahat sendiri. Kalau sampai istirahat bisa tidur atau nonton film atau olahraga. Yang keempat, kerjaan di rumah. Itu saya biasanya kalau Sabtu Minggu itu libur. Kalau Senin sampai Jumat saya magang. Kalau Sabtu dan Minggu itu libur. Jadi saya kerja di rumah itu melakukan aktivitas rumah, misalnya